Halo, hari ini kita, Rukayah, ingin membacakan cerita tentang Maling Kundang. Iya. Ayo kita dengarkan ceritanya ya. Maling Kundang, anak durhaka. Dahulu kala di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan pantai Air Manis, ada seorang wanita bernama Mande Rubaya. Mande Rubaya hidup bersama suaminya di pedalaman. Di tempat itu, suami Mande Rubaya merubah mata pencaharian dari tukang penambah hasil hutan sekarang menjadi nelayan ikan. Beberapa tahun tinggal di perkampungan nelayan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Kira-kira ketika Malin Kundang berumur 10 tahun, ia sering diajak ayahnya ke laut untuk diajari menjadi nelayan yang ulung. Meskipun masih anak-anak, sudah nampak pada diri Malin Kundang wataknya yang berkemauan keras, otaknya cerdas dan pandai bergaul. Pada suatu hari, sang ayah pamit berangkat melaut. Namun tidak seperti biasanya, ada perasaan haru di hati ibu Malin Kundang. Kepergian suaminya kali ini dirasa sangat berat. Sang suami berangkat dengan hati lapang. Malin Kundang masih sempat melambaikan tangannya ketika sang ayah melangkah kaki menuju perahu. Pada suatu hari, kampung nelayan dilanda wabah penyakit yang mematikan. Sudah banyak orang yang menjadi korban. Malin Kundang termasuk salah satu orang yang terserang penyakit itu. Mande Rubaya makin gelisah karena sudah beberapa hari ini suaminya belum kembali ke rumah. Sementara penyakit Malin makin hari makin bertambah parah. Dengan sebisa-bisanya, Ibu Malin Kundang berusaha mengobati Malin. Ia datangkan tabib terkenal untuk mengobati anaknya. Atas kesungguhan usaha dan ketulusan doa Ibu Malin Kundang, keadaan Malin Kundang berangsur-angsur membaik. Dan tak lama kemudian, Malin sembuh dari penyakitnya. Alhamdulillah, anakku sembuh juga akhirnya. Nyawa Malin yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Karena tak ketahuan berita suaminya lagi, maka Mandi Rubaya membanting tulang dengan berjualan kue. Hasilnya lumayan juga, cukup untuk dimakan ia dan anaknya. Tak terasa hari berganti tahun berlalu. Sekarang Malin Kundang sudah tumbuh menjadi remaja. Ia sudah sering ikut mengarungi laut bersama nelayan lainnya. Malin Kundang sangat sayang kepada ibunya. Ia juga dikenal sebagai anak muda yang ramah, tidak sombong, sehingga banyak disukai oleh teman-temannya. Tetapi ia tidak puas dengan keadaannya. Seringkali ia duduk di tepi pantai sambil merenung. Aku tak ingin nasibku tetap seperti ini. Emakku sudah tua. Sebagai seorang anak, aku belum pernah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Aku akan merantau, semoga nasibku baik. Tidak hanya sering melamun di luar, di rumah pun ia juga sering kelihatan melamun, sehingga sang ibu menegurnya. Apa yang kau lamunkan anakku? Oh, emak, tidak ada apa-apa. Apakah karena kau sudah akil balik, maka aku harus mencarikan anak gadis sebagai pendamping hidupmu? Ah, emak, aku belum pernah memikirkan hal itu. Lalu, apa yang kau sembunyikan dariku, nak? Coba utarakan padaku. Dengan berat hati akhirnya ia berkata juga, Mak, izinkan aku pergi merantau, mengadu nasib untuk mencari rejeki. Tetapi anakku, bukankah di sini kita tak pernah kesulitan? Aku masih sanggup untuk terus berjualan kue. Benar, Mak, kalau sekedar untuk makan memang sudah cukup, tapi apakah Mak sudah puas dengan keadaan hidup seperti ini? Jadi apa yang kau inginkan, Malin? Aku selalu bermimpi tentang rumah yang bagus, pakaian yang indah dan mahal untuk Emak. Mande Rubaya terharu mendengar perkataan anaknya. Oh, Malin, jadi kau hendak pergi merantau semata-mata hanya karena ingin menyenangkan dan membahagiakan emakmu. Sungguh mulia cita-citamu. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Sewaktu-waktu kau boleh pergi. Setelah mengadakan persiapan seperlunya, Malin Kundang berangkat meninggalkan kampung halamannya. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Setelah sekian lama dalam perjalanan, Malin sampai di pelabuhan besar yang ramai dengan para pedagang dan kapal layar yang besar. Di dermaga pelabuhan nampak sebuah kapal besar yang hendak bersiap berlayar. Ia bertemu dengan nahkoda kapal. Saya bermaksud mencari pekerjaan di kapal. Tolonglah Tuan, pekerjaan apapun yang Tuan berikan akan saya laksanakan. Betul, kau mau bekerja apa saja di kapal ini? Betul, Tuan. Mula-mula ia bekerja sebagai tukang pembersih geladak kapal. Karena rajin dan cerdas, ia disayang oleh sang nahkoda. Tak jarang jika waktu luang ia membantu keperluan pribadi sang nahkoda. Ia juga bersedia memijat sang nahkoda jika sedang kelelahan. Lama-kelamaan sang nahkoda yang tak punya anak itu menganggap Malin sebagai anaknya sendiri. Ketika sang nahkoda berusia lanjut, Malin diangkat sebagai penggantinya. Di sebuah pelabuhan di negeri Malaka, ia mendirikan bangunan megah untuk kantor dagangnya.
Keberhasilan dan kemasyhuran sampai ke negeri Minang tempat kelahirannya. Malin Kundang menikah dengan seorang gadis cantik, putri saudagar kaya raya. Sementara itu, hari-hari berlalu terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mande Rubayah memandang ke laut. Sampai di manakah anaknya kini? Jangan, Abang. Pada suatu hari, Mande Baca Rubayah buku. mendapat kabar dari teman yang pernah merantau ke Malaka Awas. bahwa Malin sekarang telah menikah dengan seorang gadis putri, bangsawan kaya raya. Ibu sudah tua, Malin, kapan kau pulang? Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala mara bahaya. Pertemukanlah ia denganku sebelum ajal datang menjemputku. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Ketika kapal itu merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Mande Rubayah yang sudah tua renta terbaring sakit di rumahnya. Burhan dan istrinya, teman Malin semenjak kecil, segera mendatangi Mande Rubayah. Mereka memapah Mande Rubayah yang berjalan menuju tepi pantai. Belum lagi tetua desa sempat menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat. Malin, anakku, mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terpana